Baik, kita mulai ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada video kali ini, kita dari kelompok 2, saya sendiri Yati Afriani dan ada Kak Rosita Dewi. Eh, kita akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Kendala Pengajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar yang sudah kami rangkum. Karya Rina Listia. Nah, di sini ada pendahuluan. Pengajaran bahasa Inggris di Indonesia sudah dimulai pada saat setelah masa kemerdekaan Indonesia. Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris adalah memperkenalkan bahasa Inggris lebih dini, yaitu dimulai dari sekolah dasar. Nah, program ini dilaksanakan berdasarkan pada kurikulum 1994 untuk sekolah dasar. Selanjutnya, silakan Kak Rosita. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya lanjutkan ya. Di sini sekolah itu mempunyai kewenangan mengenai mata pelajaran bahasa Inggris untuk dimasukkan sebagai salah satu muatan lokal yang diajarkan di sekolah dasar berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan situasi dan juga kondisi baik dari orang tua maupun lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, kebijakan ini membawa dampak yang positif baik bagi masyarakat maupun sekolah yang menyelenggarakan program tersebut. Namun, dalam perkembangannya, program ini menghadapi masalah baik dari sekolah maupun dari guru. Nah, salah satu kendala yang dihadapi adalah tidak tersedianya silabus khusus mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, walaupun sebagai mata pelajaran muatan lokal, akan tetapi bahasa Inggris haruslah tetap mempunyai silabus tersendiri. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami akan melihat selain kendala yang dihadapi di atas, masalah-masalah apa lagi yang muncul dihadapi oleh guru selama proses pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dan bagaimana mereka melaksanakan pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada metode yang digunakan dalam artikel ini. Nah, metode yang digunakan dalam artikel ini, di penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan pendapat guru mengenai masalah yang mereka hadapi dalam pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Nah, hasil data yang diperoleh akan diuraikan secara naratif atau deskriptif sebagai salah satu faktor yang menonjol dari penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Nah, di sini ada pembahasan pengajaran. Silakan Kak Rosita Dewi, boleh dilanjutkan? Baik, saya lanjutkan ya. Di sini pembahasan mengenai materi pengajaran. Nah, di sini kan materi dan metode yang diberikan itu harus sesuai dengan perkembangan siswa, di mana para guru mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan lagu, teka-teki, permainan, dan gambar yang menarik selama proses belajar mengajar tersebut. Di sini, menurut pendapat Dun, pada tahun 1983 mengatakan bahwa pembelajar muda sangat mudah meningkatkan kemampuan berbahasa mereka melalui permainan yang tepat untuk usia mereka. Akan tetapi, tidak semua permainan untuk siswa muda cocok bagi mereka. Nah, oleh karena itu, tugas dan kewajiban guru untuk menyeleksi permainan yang cocok buat mereka sesuai dengan tingkat kognitif, fisiknya, dan emosional anak. Nah, hasil data juga menunjukkan bahwa para guru percaya bahwa buku pelajaran siswa seharusnya penuh warna agar menjadi menarik perhatian dan motivasi siswa itu sendiri. Nih, pada umumnya, guru berpendapat bahwa penekanan bahan pengajaran haruslah dibatasi hanya untuk aspek tertentu. Hal ini disebabkan waktu yang disediakan itu sangat terbatas dan juga jumlah siswa yang sangat banyak. Nah, akan tetapi menurut peneliti sendiri, dengan menekankan kemampuan siswa pada aspek tertentu, maka hasil yang akan diperoleh tidaklah maksimal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat Grant dan Pretty pada tahun 1967 bahwa tujuan pembelajaran bahasa haruslah menekankan pada seluruh kemampuan bahasa tersebut. Misalnya pembelajaran menulis, membaca, berbicara, dan menyimak haruslah diajarkan secara terpadu. Oke, di sini selanjutnya ada tujuan pengajaran bahasa Inggris yang akan dijelaskan kembali oleh Kak Yeti. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Rosita. Nah, di sini ada tujuan pengajaran bahasa Inggris sekolah dasar.
Nah, data yang diperoleh menunjukkan bahwa para responden menyatakan bahwa pengenalan bahasa Inggris di sekolah dasar itu sangat penting ya. Nah, di sini ada beberapa alasan yang melatar belakangi program ini harus tetap dilanjutkan. Apa nih alasannya? Nah, alasan yang pertama adalah bahasa Inggris adalah suatu bahasa yang sangat penting dalam dunia internasional, khususnya di era globalisasi sekarang ini. Nah, oleh karena itu, mereka akan mempunyai pengalaman dasar yang lebih baik sebelum melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pelaksanaan pengajaran di ruangan kelas. Boleh dilanjutkan lagi, Kak? Rosita, silakan. Iya, baik. Terima kasih Kak Yeti. Di sini saya lanjutkan ya. Ada pelaksanaan pengajaran di ruang kelas dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa para responden ini umumnya mempunyai masalah mengenai pelaksanaan pengajaran di kelas, di mana mereka semua itu mengharapkan terjadi suasana yang menyenangkan selama mereka mengajar. Apa yang terjadi jauh dari harapan mereka. Akan tetapi kenyataannya bahwa di dalam kelas itu terdapat 40 orang atau lebih siswa, sehingga kita tidak menciptakan suasana yang ideal. Namun demikian, hal tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok atau membagi mereka dengan kerja berpasangan. Di sini ada menurut pendapat Jones pada tahun 1994, halaman 185, mengatakan bahwa ada 3 kelebihan membagi siswa menjadi perkelompok ya. Yang pertama di sini menciptakan suasana interaksi antara siswa dengan siswa. Kedua, mengubah budaya siswa dari kerja individu menjadi kerja dalam satu kelompok. Yang ketiga, membuat suasana yang lebih variatif sehingga membuat siswa bisa menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Baik, di sini dilanjutkan partisipasi sekolah dan masyarakat. Silakan Kak Yeti. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, Kak. Di sini ada partisipasi sekolah dan masyarakat. Dari hasil data yang didapat, umumnya responden menyatakan ketidakpuasannya berkaitan dengan partisipasi sekolah dan masyarakat. Nah, dari pihak guru itu sendiri, mereka bisa berhenti mengajar apabila ada tawaran yang lebih menjanjikan dari pihak lain. Nah, para guru itu harus mempersiapkan media pengajarannya secara tidak langsung, menambah pengeluaran mereka sendiri. Kewajiban sekolah sebenarnya bisa menyediakan suasana pengajaran yang ideal. Nah, masalah lainnya adalah kekurangan media pembelajaran. Para guru harus mempersiapkan media pengajaran yang secara tidak langsung menambah pengeluaran mereka sendiri. Nah, meskipun demikian, guru tersebut sangat tidak senang mengajar siswanya. Kewajiban sekolah sebenarnya yang bisa menyediakan suasana pengajaran yang ideal. Kekurangan lainnya adalah dengan tidak ada fasilitas laboratorium bahasa dan perpustakaan yang memenuhi standar di sekolah. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan silakan dilanjut, Kak Rosita. Baik, di sini kita akan menuju kesimpulan ya, di mana kesimpulan pertama, para guru yakin bahwa dengan memberikan materi pengajaran yang baik, bisa meningkatkan hasil yang positif terhadap siswa. Kedua, program pelaksanaan pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar sangat baik sekali sebagai tahap pengenalan bahasa asing sebelum mereka melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, masalah yang lebih banyak terdapat pada bagian pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. Ada 2 alasan utama penyebab terjadinya masalah tersebut. Yang pertama ialah kelemahan guru dalam hal menangani masalah siswa di kelas. Yang kedua adalah ketersediaan sarana yang terbatas dari pihak sekolah. Oleh karena itu, guru itu harus merasa bahwa keterlibatan pihak sekolah dan masyarakat belum banyak membantu pelaksanaan program ini, sehingga para guru sangat mengharapkan keterlibatan pihak sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua, dalam menyukseskan program pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar melalui penyediaan sarana dan prasarana dan fasilitas yang cukup buat guru dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada saran. Silakan Kak Yeti. Nah, selanjutnya di sini ada sarannya walaupun selama pelaksanaan program ini banyak sekali mengalami hambatan, akan tetapi masih dipercaya bahwa program pengajaran bahasa Inggris untuk siswa di sekolah dasar akan tetap dilanjutkan apabila beberapa hal bisa diperbaiki maupun ditingkatkan. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan ialah meningkatkan pengetahuan dan keahlian guru dalam hal menangani kelas dan siswa. Karena siswanya masih sangat muda, oleh karena itu mereka harus diperlakukan sebagaimana mestinya, walaupun sebagian besar mereka sudah mempunyai kualifikasi yang baik. Nah, baik seperti itu hasil rangkuman dari artikel yang kami baca dengan judul Kendala Pengajaran Bahasa Inggris Sekolah Dasar. Semoga bisa bermanfaat untuk
kita sendiri yang merangkum dan juga untuk teman-teman lainnya yang mendengarkan. Dan cukup sekian dari kami. Mungkin Kak Rosita ada tambahan lain, Kak? Sudah cukup mungkin ya. Eh, Itu saja materi atau rangkuman yang dapat kami bahas dari pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.